kabar bahagia loh. Alhamdulillah Vi, sekarang Sarah udah berubah menjadi wanita sholihah. Dia itu udah istiqomah dan alhamdulillahnya juga sekarang dia udah mau nikah. Nih undangannya. Hah? Sarah udah mau nikah? Oh iya. Semoga Sarah lancar ya sampai hari H. Ini udah nikah. Ini juga. Ini udah nikah. Sarah juga mau nikah. Aku kapan ya? Jangan dipikirin, Vi. Sabar. Ini artinya Allah memberi kamu kesempatan lebih untuk mempersiapkan diri. Semangat! Nah Kak, kita kan dari tadi udah ngebahas tentang tips memilih pasangan. Nah kita, khususnya aku sendiri pengen tahu nih visi misi menikah itu seperti apa. Iya Kak, masa Evi tuh visinya ya. Yang pertama tuh dia pengen pacaran halal. Terus biar kemana-mana tuh ada yang nganterin. Terus biar nggak galau lagi deh, biar bisa mesra-mesraan ada yang ngegombalin gitu. Ya Allah Evi, itu mah namanya cuma senang-senang sesaat doang gitu. Namanya itu cuma visi jangka pendek gitu, cuma mikirin urusan-urusan kesenangan dunia aja gitu. Yang namanya nikah itu kan belum tentu enak-enak doang ya, bisa jadi nanti ada naik turunnya. Namanya rumah tangga pasti kata orang-orang tuh mah kayak roller coaster gitu, naik turun gitu, belum tentu senang-senang terus. Jadi kita sebisa mungkin udah punya planning jangka panjang gitu, visi misi jangka panjang gitu. Kalau misalnya hasil dari sharing-sharing aku sama Musyrifah dan teman-teman ngaji aku, mereka bilang sih yang namanya visi kita itu yang jelas rumah tangga kita itu harus untuk meraih ridhonya Allah gitu. Jadi meraih ridhonya Allah dan juga sama-sama menghantarkan satu keluarga itu menuju surganya Allah. Itu udah pasti, udah saklek banget tuh visinya kayak begitu. Terus visi itu diwujudkan dengan misi-misi gitu. Jadi misi yang pertama yang mungkin perlu sama-sama kita catat, kita itu untuk meraih ridhonya Allah yang pastinya kan kita harus menerapkan syariat-syariat Islam secara kafah gitu. Jadi baik di kehidupan rumah tangga kita, perilaku kita terhadap pasangan, terus juga bermasyarakat gitu, semuanya kita harus menerapkan syariat Islam secara keseluruhan gitu. Nah, dengan menerapkan syariat-syariat tersebut, disitulah ridho Allah dan keberkahan Allah akan dilimpahkan ke kita, ke kehidupan rumah tangga kita gitu. Yang jelas harus benar-benar tuh syariat Islam kita pakai banget deh buat jadi patokan kita. Semua yang kita lakukan berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah gitu. Terus juga apa ya, misi yang kedua, nah penting banget yang namanya pasangan itu kan harus jadi reminder satu sama lain gitu kan, pengingat. Terus juga apa ya, pembimbing, kita saling mengajarkan satu sama lain gitu. Itu masuk ke dalam lingkup amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dibilang sebagai bentuk cinta dan kasih sayang antar pasangan gitu. Jadi kita ngajak ke kebaikan, tapi kita juga nggak lupa menegur kalau misalnya dia melakukan kesalahan gitu. Apalagi kesalahan-kesalahan yang bisa jadi dibenci sama Allah gitu. Sebisa mungkin harus kita hindari gitu dengan cara mengingatkan satu sama lain. Nah, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini juga nggak cuma di internal doang, tapi kita juga bisa sama-sama mewujudkan keluarga bervisi dakwah gitu. Jadi nggak cuma mendakwahkan antar pasangan, tapi juga mendakwahkan keluarga besar kita, misalnya teman-teman pasangan kita gitu misalnya, dan juga masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi kita bisa sama-sama saling menguatkan, saling menumbuhkan giroh Islam kita untuk sama-sama berdakwah baik di internal maupun di eksternal gitu. Terus apa lagi ya? Visi yang ketiga yang paling penting juga adalah yang jelas kita udah harus tahu nih fitrah kita dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu seperti apa gitu. Jadi di dalam Islam itu kita punya peranan masing-masing. Wanita itu seperti apa, laki-laki itu seperti apa. Nah, aku punya rekomendasi banget nih buat kalian. Alhamdulillah banget kan, Hijab Alila itu kan punya buku yang namanya Wanita Berkarir Surga ini. Jadi alhamdulillah banget nih dengan adanya buku ini. Di sini konten-kontennya bisa ibaratnya kayak apa ya,
salah satu pedoman lah buat orang yang mau nikah, buat orang yang mau berumah tangga gitu. Karena di sini ngejelasin banget nih tentang fitrahnya wanita itu, perannya apa sih di dalam rumah tangga, dan juga laki-laki peran pentingnya apa sih gitu. Nah, kalau sampai fitrah dan peran itu kebalik satu sama lain gitu, yang nyari nafkah malah perempuan misalnya, terus juga yang jaga anak-anak malah jadi laki-laki. Nah, dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu nanti akan bisa menyebabkan permasalahan dan juga ketimpangan sosial gitu, karena tidak sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan gitu. Nah, jadi di sini nanti kita bisa lihat nih kalau misalnya wanita itu kewajibannya apa aja sih terhadap suami, terhadap anak-anak gitu, dan juga suami itu harusnya seperti apa aja sih dalam mengayomi keluarganya gitu. Terus juga misi dalam rumah tangga adalah kita harus bisa mendidik anak-anak gitu untuk menjadi generasi-generasi yang islami gitu, karena kan kita miris banget ya lihat pergaulan anak-anak zaman sekarang gitu, yang entah pornografi lah, terus juga apalagi sih yang lagi ramai sekarang LGBT, terus juga sekulerisasi remaja, pacaran, seks bebas kayak gitu. Nah, benar banget, jangan sampai nanti generasi penerus kita menjadi generasi yang rusak seperti itu gitu. Jadi peran penting wanita yaitu menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita gitu. Jadi itulah misi utama bagi seorang muslimah gitu. Nanti di sini juga di buku ini juga dijelasin banget nih gimana peran penting muslimah dalam memperbaiki kualitas generasi penerus kita gitu. Dari situlah nantinya akan lahir generasi Islam, generasi Muslim yang kuat gitu. Insya Allah. Ya Allah, kok aku nggak kepikiran ya? Pengennya cepet nikah aja. Padahal persiapannya belum ada. Iya, persiapannya itu banyak banget tahu buat nikah. Jadi ya gitu deh, kita harus banyak-banyak memikirkan lah gitu, banyak-banyak mempersiapkan ilmu gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang tips memilih pasangan, kita juga udah ngomongin visi misi gitu. Kita punya kriteria, kita nih masang kriteria pengennya seperti apa gitu. Tapi kita juga harus balikin lagi ke diri kita sendiri. Kita udah bercermin gitu. Karena kan katanya jodoh itu kan cerminan diri kita gitu. Allah akan memberikan laki-laki baik untuk wanita yang baik, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen kriteria yang tinggi-tinggi gitu misalnya, tapi kitanya sendiri udah sampai derajat itu apa belum, kitanya sendiri udah sampai kriteria yang kayak begitu apa belum gitu. Jadi ya gitulah istilahnya, sadar diri aja udah pantas belum dapat yang baik kayak gitu, dapat kriteria yang luar biasa itu gitu misalnya. Jadi untuk bisa nargetin kriteria pasangan itu ya kita juga harus siap untuk memperbaiki diri, keluar dari habits-habits yang buruk, istilahnya hijrah gitu dari keburukan-keburukan masa lalu kita gitu, agar Allah juga lebih ridho gitu dengan kehidupan kita kedepannya gitu. Masya Allah, luar biasa banget. Ternyata nggak sedikit ya yang harus kita pelajari gitu. Jangan langsung kebakar dengan kompor nikah mudanya aja ya Kak ya. Karena nikah itu bukan soal siapa cepat, tapi harus dengan orang yang tepat, harus dengan waktu yang tepat, dan juga pemahaman yang tepat. Nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Iya ini Kak, jadi si Evi ini dari kemarin ngebet banget pengen nikah muda. Sampai semua seminar pranikah itu dia datengin, tapi ujung-ujungnya malah salah nangkep. Ya, habisnya teman-teman aku udah pada nikah, aku aja yang belum, jadi aku baper kayak nikah muda. Ya Allah, Vin, namanya nikah itu bukan masalah siapa yang cepat, tapi siapa yang tepat gitu. Allah itu pasti nilai, ini mana nih yang sekiranya dia emang udah siap, mana nih yang sekiranya dia masih mikirin dirinya sendiri, atau dia sifatnya masih kekanak-kanakan gitu, belum cocok jadi istri atau jadi ibu rumah tangga gitu. Allah menilai masing-masing dari hambanya gitu, dan juga Allah udah punya kodoknya untuk setiap hamba-hambanya gitu, udah tertulis dalam Lauhul Mahfuz gitu. Misalnya Evi memang sudah Allah takdirkan nikahnya usia 25 gitu misalnya, mau Evi ikhtiar segimanapun, kalau misalnya belum nyampe usia segitu
ya udah Evi nantinya ya nikahnya bakal ujung-ujungnya usia segitu gitu. Tapi yang terpenting walaupun udah ditakdirkan usia segitu, Evinya jangan santai-santai aja gitu, tapi tetap berikhtiar gitu, sebisa mungkin cari ilmu yang banyak, perbanyak ilmu gitu. Terus juga tadi kan udah ikhtiar tuh katanya Alila, Evi udah ngejar datengin seminar pranikah semuanya di mana-mana gitu. Nah, jangan sampai kita sibuk kajian yang diikutin cuma kajian nikah doang, kajian rumah tangga gitu. Memang itu juga penting, tapi kajian-kajian yang lainnya kita juga ikutin, kayak kajian tentang tauhid, fikih, muamalah dan sebagainya. Kajian akhir zaman juga Ghazal Fikri juga kan, itu semuanya kan penting juga gitu. Jadi semua ilmu kita perbanyak dulu, kita serap gitu, karena nantinya pasti bermanfaat gitu buat kehidupan kita pas rumah tangga gitu. Oh iya Kak, ngomong-ngomong rumah tangga, kan kita nggak tahu nih Kak, pasangan hidup kita tuh nanti karakternya seperti apa sih, terus ya pokoknya segala macam tentang dia. Nah, kira-kira tips-tips untuk memilih pasangan hidup tuh kayak gimana sih Kak? Nah, aku juga kan banyak sharing-sharing nih sama musyrifah aku, sama teman-teman ngaji aku, dan juga teman-teman yang memang udah melewati masa ta'aruf dan sudah menikah gitu. Jadi yang terpenting dari hasil sharing itu adalah ada hadis mengatakan, jika datang seorang pria yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan musibah yang besar gitu. Nah, di sini 2 poin yang penting adalah kan tadi disebutkan agama dan akhlaknya gitu. Kenapa 2 poin ini terpisah? Karena memang 2 poin ini bisa dibilang cukup berbeda gitu. Karena mungkin kalian punya kenalan di sekitar kita gitu, ada seseorang yang ilmu agamanya udah tinggi, ngaji di mana-mana gitu, tapi misalnya sikap ke orang tuanya kurang baik, terus juga dia misalnya pelit gitu, malas sedekah segala macam gitu, terus misalnya kurang sopan segala macam gitu. Ini kan artinya dia hanya agamanya aja yang bagus tapi akhlaknya kurang baik gitu. Terus juga ada juga orang yang akhlaknya dia baik gitu, misalnya dia suka menolong orang, dia juga rajin infak, sedekah dan sebagainya, suka bantuin orang lah gitu. Tapi dia misalnya ngajinya nggak bisa baca Quran, terus juga nggak ngerti hukum-hukum syariat Islam dan sebagainya. Ini kan juga timpang gitu. Jadi yang seimbang adalah kalau dua-duanya ini balance gitu. Terus juga di dalam Islam kan ada yang namanya syaksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam gitu. Jadi di situ terbagi 2 lagi, ada yang namanya akliyah, ada yang namanya nafsiyah. 2 hal ini tuh penting banget untuk dilihat dan untuk dipertimbangkan gitu. Akliyah ini yaitu tadi secara pemahaman agamanya, secara ilmu agamanya, ibaratnya ini adalah teorinya gitu. Ada orang yang pemahaman materi agamanya baik gitu, tapi kita lihat nafsiyahnya, apakah dia secara emosi bisa mengontrol dirinya dengan baik, mengontrol nafsunya, mengontrol keinginannya dengan baik sesuai dengan pakem-pakem syariat Islam, batasan-batasan syariat Islam gitu. Ini juga harus kita pertimbangkan gitu, baik di akliyah maupun di nafsiyah gitu. Terus juga tadi secara agama dan akhlaknya. Dari akhlak kita lihat aja nih, pertimbangannya adalah akhlaknya itu bagaimana dia memperlakukan ibunya, itu yang paling utama nih. Bisa kelihatan banget tuh kalau misalnya dia memperlakukan ibunya aja misalnya kurang baik, jarang dikasih misalnya dikasih uang bulanan jarang, terus juga ibunya mau kemana-mana malas nganterin dan sebagainya, ibunya jadi gituin, apalagi kita gitu yang nantinya jadi istrinya yang notabene kita adalah wanita yang dari luar gitu, ibunya aja yang dari kecil udah ngurusin dia, udah mengandung dia telantarkan gitu aja, gimana wanita yang istilahnya asing gitu bagi kehidupannya dia gitu. Nah, selain bagaimana sikap dia memperlakukan ibunya, bisa kita lihat juga bagaimana sikap dia memperlakukan saudara-saudara perempuannya gitu. Misalnya dia punya kakak perempuan atau adik perempuan atau misalnya nenek, tantenya gitu. Bagaimana dia bersikap kepada perempuan-perempuan di sekitarnya gitu. Kita lihat juga adab adik-adik perempuan, kakak perempuan, akhlaknya mereka seperti apa gitu. Kalau misalnya hubungannya baik dan sikapnya baik, insya Allah ini udah mencerminkan kalau si pria tersebut punya akhlak yang baik gitu. Terus juga kita lihat tadi kan itu dari lingkungan keluarganya, kita lihat juga lingkungan pertemanannya gitu, bagaimana dia dengan teman-teman perempuan yang notabene bukan mahramnya dia gitu. Kalau si pria tersebut mengerti syariat Islam, pastinya kan dia akan menjaga batasan kan,
bagaimana dia bergaul dengan perempuan yang non mahram gitu. Kalau misalnya dia suka berikhtilat sama perempuan gitu atau bercampur baur gitu. Kalau misalnya lagi nongkrongnya bareng cewek cowok, atau mungkin jangan-jangan banyakan nongkrong bareng cewek-cewek gitu. Mereka kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol pegang-pegangan lah, misalnya tempel-tempelan gitu, canda-candaan segala macam, nggak dijaga batasan-batasannya. Nah, kita bisa melihat nih bagaimana pemahaman dia terhadap batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan gitu. Oh iya Kak, dari kajian pranikah katanya indikasi kita siap nikah itu kalau misalnya orang tua ngasih lampu hijau. Emang bener ya Kak? Selalu kayak gitu? Nah, itu bener banget Vi. Yang namanya orang tua itu kan udah tahu nih karakter kita dari kecil kayak gimana gitu. Terus orang tua kan juga udah melewati masa-masa rumah tangga seperti apa gitu. Jadi beliau itu udah tahu rumah tangga itu harus dijalani dengan sikap yang seperti apa, sifat yang seperti apa gitu. Jadi pastinya orang tua juga akan menilai gitu, wah anak saya nih kalau misalnya nanti akan dihadapkan dengan permasalahan rumah tangga yang seperti ini, dia udah kuat nih, dia udah sanggup nih gitu. Tapi kalau orang tua menilainya kita ini masih lemah, masih kekanak-kanakan, sifatnya masih mikirin ego diri sendiri, artinya orang tua nggak akan mengizinkan anaknya untuk menikah gitu, karena beliau menilai kita memang belum sanggup gitu untuk melewati bahtera rumah tangga gitu. Jadi benar-benar memang ridhonya orang tua itu harus kita perhatiin, harus kita dengerin gitu, karena mereka memang insya Allah tahu yang terbaik gitu. Karena kan yang namanya ridhonya orang tua itu ridhonya Allah gitu, dan murkanya orang tua juga murkanya Allah gitu. Terus kalau misalnya kan kita bisa ngelihat akhlaknya dari kesehariannya. Terus kalau kita mau menilai agamanya dari mana tuh Kak? Nah kalau misalnya kita mau tahu akhlaknya kan istilahnya lebih gampang lah ya, karena kan kita lihat aja tuh teman-temannya kayak gimana, terus biasanya dia suka nongkrongnya kemana mungkin, atau menghabiskan waktunya kebanyakan di mana gitu. Dari situ kan kelihatan tuh akhlaknya. Kalau misalnya agamanya mungkin kita lihat aja nih dari hasil tabayun kita atau cross check kita ke teman-teman terdekat. Biasanya kajian yang dia datangin itu kajian-kajian seputar apa aja sih gitu. Terus mungkin kita juga bisa tabayun atau cross check ke musyrifnya dia atau murabi gitu. Di perhalakohannya dia itu udah sampai di tingkatan yang mana sih gitu. Misalnya materi agamanya udah sampai membahas sampai mana gitu. Nah dari situ kan kita bisa tahu pemahaman agamanya udah sampai setingkat apa gitu. Nah dari situ mungkin kita bisa mengimbangi atau mungkin kita bisa menilai gitu kepahaman agamanya seperti apa gitu. Iya. Nah Kak, kita kan dari tadi udah ngebahas tentang tips memilih pasangan. Nah kita khususnya aku sendiri pengen tahu nih visi misi menikah itu seperti apa. Iya Kak, masa Evi tuh visinya ya, yang pertama tuh dia pengen pacaran halal, terus biar kemana-mana tuh ada yang nganterin, terus biar nggak galau lagi deh, biar bisa mesra-mesraan ada yang ngegombalin gitu.